Ratusan penghuni apartemen Bale Hinggil, Surabaya tak bisa menuju blok hunian mereka. Adapun pengelola apartemen di Jalan Soekarno-Hatta ini memblokir ratusan penghuninya sehingga tidak bisa mengakses lift. Apartemen yang berlokasi di Jalan Mer Surabaya itu tidak memberi akses masuk bagi penghuni yang tidak membayar service charge terbaru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Faik Nuraidi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Nadila dan para tribun semuanya, dapat kami laporkan langsung dari Surabaya, apartemen di Surabaya, tepatnya apartemen Bali Hinggil yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Surabaya. Memang saat ini tengah bergolak. Ratusan penghuni dari apartemen ini tidak bisa masuk ke akses unit ke blok-blok mereka karena mereka diblokir oleh pengelola apartemen dengan alasan dengan dalih mereka tidak membayar service charge yang sudah ditentukan oleh pengelola. Para penghuni ini menolak untuk membayar service charge yang iuran wajib untuk apartemen. Nah, penolakan ini karena selain tidak transparan, juga para penghuni apartemen Bali Hinggil sampai saat ini belum menerima sertifikat hak milik rumah susun yang saat ini belum diterima. Meski mereka sudah banyak yang sudah melunasi, bahkan akte jual beli dan dokumen pertelaan berikutnya atau dokumen-dokumen yang mestinya sudah menjadi hak mereka sampai saat ini belum diterima. Mereka juga belum membentuk semacam perkumpulan atau apa ya, semacam RT RW-nya di apartemen itu sehingga eh, penerapan akan service charge ini tentu belum bisa dibebankan oleh penghuni. Alasan para penghuni menolak karena selain memberatkan, selain ketentuan juga mereka masih dalam perdebatan, mereka sangat keberatan dengan kenaikan service charge yang mencapai 80%. Salah satu penghuni yang berhasil kami temui dan kami himpun informasi di lingkungan Bali Hinggil, di apartemen Bali Hinggil, mereka memang saat ini harus menerima beban biaya itu, beban service charge yang dikenakan adalah 6 bulan sekali. Kalau misalnya itu di tipe yang paling rendah, tipe dengan tipe studio, tipe kemudian tipe dua di atasnya adalah 2 bed dan tipe di atasnya lebih dari 2 bed, itu eh, beragam memang. Nah, kalau untuk tipe terkecil saja ya, itu service charge yang semula diberlakukan sekitar 1,2 juta per 6 bulan. Nah, mulai sejak habis corona, habis COVID itu kemudian dinaikkan menurut dia gila-gilaan gitu, 80% hampir 2 kali lipat, sehingga dia para penghuni ini harus membayar sekitar 2,7 juta. Begitu juga dengan tipe di atasnya, tipe 2 bed, itu yang dari bisa naik ya lebih dari, kalau di 2 bed itu sekitar berapa ya kemarin yang Senin. Tapi memang kenaikan memang sampai 80%. Ini yang sangat memberatkan para penghuni. Karena berat, ekonomi makin belum menentu begitu saat itu, dan para penghuni ini sepakat untuk tidak membayar sesuai dengan eh, kenaikan yang ditetapkan oleh pengelola. Dampaknya, akibatnya, para penghuni ini harus menerima konsekuensi dan dengan memutus sepihak akses menuju unit. Selain lift yang bisa sampai ke 19 lantai, bahkan lebih, eh, Balai Hiningil ini adalah apartemen dengan jumlah unit sekitar 1.500-an begitu. Nah, seratusan ini yang sudah menghuni apartemen, mereka saat ini kecewa, marah begitu, sehingga dia harus menahan
kecewa, kemudian mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya untuk meminta mediasi, meminta fasilitas gitu, memfasilitasi agar persoalan ini tidak terus berkepanjangan. Penghuni ini mereka kantor DPRD Surabaya, tepatnya di Komisi C DPRD Surabaya, mengadukan perihal terblokirnya akses ke unit apartemen. Jadi mulai dari pintu utama yang menuju lift itu, sebelum ada menuju ke unit, sementara lift-lift itu yang sudah bisa, yang semestinya bisa dinaiki dengan mentap masing-masing lantai, itu tidak bisa diakses bagi mereka yang belum membayarkan. Pengelola ini berdalih eh, mereka harus diberlakukan seperti itu karena tidak membayar sesuai kewajibannya sebagai penghuni. Nah, pertemuan di kantor DPRD Kota Surabaya, tepatnya di Komisi C DPRD Surabaya, langsung menindaklanjuti persoalan yang dihadapi oleh seratusan penghuni apartemen Balinggil. Kemarin Komisi C DPRD langsung menuju mengecek lokasi dan memastikan apakah benar dan seperti apa situasi yang terjadi di apartemen Bali Hinggil, dan memang mereka sudah tidak bisa masuk sejak 30 November kemarin. Nah, pengelola berdalih saat itu dalam pertemuan di Bali Hinggil bahwa ada 800-an penghuni, mereka memilih tetap membayar sesuai ketentuan dengan naik yang 80% tadi, itu tidak ada masalah. Kenapa 100 penghuni ini memperkerakan? Nah, itu yang kemudian menjadikan pengelola untuk memblokir akses bagi para penghuni. Ya, para Tribuners, pertemuan atau sidak Komisi C DPRD mendatangi Bali Hinggil, apartemen Bali Hinggil kemarin membuahkan hasil. Ya, karena alasan kemanusiaan. Ya. Salah satu penghuni, koordinator penghuni Bali Hinggil menyebutkan, Pak Kristianto, ada seorang nenek-nenek yang harus naik ke 16 lantai karena diblokir sehingga harus naik tangga darurat. Dikira dengan naik tangga darurat itu mereka bisa sampai ke unit. Nah, ternyata belakangan juga tidak bisa. Waktu itu neneknya harus kembali dan bisa dibayangkan ada seratusan yang pada saat kalau itu membutuhkan eh, pada sesuatu yang mendesak itu bagaimana. Nah, ini yang kemudian Komisi C, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, itu mendesak bersama Dewan yang lain segera dibuka karena ini adalah menyangkut hajat hidup dan menyangkut hak layanan masyarakat di apartemen Bali Hinggil. Apalagi dalam perwali terbaru tentang rumah susun atau apartemen di Surabaya, tidak boleh eh, pengelola ataupun developer menutup akses atau fasilitas publik atau eh, fasilitas minimum termasuk lift, manakala terjadi sesuatu atau masalah apapun tidak boleh menutup atau menutup akses seperti ini. Pertemuan kemarin menghasilkan eh, keputusan bahwa saat itu juga lift langsung dibuka di Balai Hinggil atau di apartemen Balai Hinggil. Tribunus, ternyata persoalan di apartemen Balai Hinggil tidak hanya terhenti pada layanan atau pemblokiran di lift. Persoalan lain kemudian muncul di tengah-tengah eh, konflik antara penghuni dengan pihak pengelola apartemen dan pengembang apartemen Bali Hinggil, termasuk persoalan PBB, kemudian persoalan-persoalan yang lain kemudian muncul di eh, apartemen Bali Hinggil yang dipicu oleh konflik antara penghuni apartemen dengan pengelola apartemen Bali Hinggil. Demikian yang bisa saya laporkan dari Surabaya, rekan Adila, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama penghuni Bali Hinggil Surabaya, Kristianto, dan pengelola apartemen Bali Hinggil Surabaya, Oki Bohtar. Berikut untuk tayangannya. Jadi sebenarnya kejadian ini bukan pertama kali, Pak. Kejadian ini sudah kesekian kalinya. Jadi yang diblokir itu adalah para pejuang-pejuang, istilahnya kita berjuang untuk hak kita, untuk kemerdekaan kita semua yang penghuni pemilik di apartemen Bali Hinggil. Ya. Jadi kita membayar harga servis cas harga lama. Kita bayar. Saya juga bayar. Sudah lunas sampai Desember 2024. Oh, yang tadi hasilnya seperti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah kita bertemu dengan Komisi C di Kota Surabaya dan perwakilan warga 4 orang, jadi kita memberikan solusi. Saat ini kita open untuk kartu akses warga. Sampai dengan besok kita ada pertemuan lagi di DPRD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.